namanya adalah Yesus. Dia menyuruh saya keluar dari ruangan dan pulang ke rumah dengan berbahasa Arab. Awalnya saya takut karena para penculik ada di dekat saya, akhirnya berhasil melarikan diri. He kidnapped me. He put me in the back of the car. He told me, go to home. Ki berhasil melarikan diri, namun Sulaiman harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 6 bulan akibat patah di bagian hidung dan luka parah di bagian lutut. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang terjadi kepada seorang personil, mantan personil tentara Irak. Bagaimana Tuhan Yesus menemui dia dan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Dan dia percaya kepada Tuhan dan dia sangat bersyukur karena imannya. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar kesaksian ini, saya rindu untuk saudara mendengarkan juga perkataan firman Tuhan kepada kita. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9 berkata begini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, seorang mantan personil tentara Irak ini di rezim sesudah Saddam Hussein terjadi pergolakan yang hebat. Dan kemudian dia ditawan dan dibawa ke satu tempat dan dia disiksa di sana, tetapi justru di sana Tuhan menyelamatkan dia. Seperti firman Tuhan berkata tadi bahwa Allah menetapkan kita saudara-saudara walaupun dalam penderitaan untuk keselamatan kita. Dan apa yang terjadi dengan pria ini, mari kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Sherzad Sulaiman adalah mantan tentara Irak. Setelah Saddam Hussein jatuh dari tampuk kekuasaan, Sulaiman bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi. Saat sedang menangani sebuah tower telekomunikasi, Sulaiman diculik dan disekap selama 4 hari oleh kelompok bersenjata. Sulaiman juga disiksa. Saat sedang disekap dan disiksa, Sulaiman didatangi Yesus dan diselamatkan. Saat itu saya sedang disiksa. Wajah saya dipukul dengan popor senapan AK-47. Kaki saya juga dipukuli. Tiba-tiba saya melihat sosok laki-laki muncul di dalam ruangan tempat saya disekap. Laki-laki tersebut mengatakan kepada saya namanya adalah Yesus. Dia menyuruh saya keluar dari ruangan dan pulang ke rumah dengan berbahasa Arab. Awalnya saya takut karena para penculik ada di dekat saya. Tapi anehnya, para penculik itu tidak melihat laki-laki yang sedang bicara dengan saya. Karena laki-laki bernama Yesus itu kembali menyuruh saya keluar dan pulang. Saya akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Saat saya membuka pintu dan berjalan keluar, para penculik tidak melihat saya. Mereka malah saling berkelahi satu sama lain. Saya pun akhirnya berhasil melarikan diri. He kidnapped me. He put me in the back of the car. I forget the name of exactly the place, but the original place is Samara. He punched me by AK. He broken my nose. He broken my knee. When he punched me by AK, I don't know what's happened with me. Somebody he coming, he speak Arabic with me. I'm not exactly dream, because I hear the people when he talking, and I hear him when he talk to me. I see him, but the people he not see him. He speak Arabic with me. He said, I'm Jesus. He speak Arabic with me. He said, go to home. I told him, are you serious? You see these people, he kidnapped me. And I see him, he sit in the middle of him. He told me, go to home. And I open my eyes, I see the bad guys. And this group, he fight each other. And one of them, he used the AK, he shoot his friend. And I open the door, I go to the highway, I take taxi, and I came back. Anehnya lagi, saat saya pulang ke rumah, istri saya mengaku didatangi oleh Yesus dalam mimpi. Yesus memberitahu istri saya bahwa dia menyelamatkan saya dan saya sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Go to home, my wife, she opened the door for me, she said, I see Jesus in my dream. He told me, I save your husband. He's in safe. He coming soon to home. Meski berhasil melarikan diri, namun Sulaiman harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 6 bulan akibat patah di bagian hidung dan luka parah di bagian lutut.
Sejak saat itu Sulaiman memutuskan menjadi pengikut Yesus. Sorry, maybe my English is not good, but please send my message to everybody. Jesus, He is here. He will save our life. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara sudah mendengar dan doa saya sudah diberkati oleh Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa kalau kita percaya kepada Dia, maka Dia akan menyatakan mujizat dan pertolongannya. Adakah saudara hari-hari ini mengalami persoalan yang berat? Adakah saudara hari-hari ini mengalami kesukaran dan kesusahan? Datang kepada Yesus, yakini Dia, imani Dia bahwa Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.